Halo, selamat datang di channel hiburan tempat kamu melepas lelah setelah seharian beraktivitas. Siapkan kopimu dan makanan ringan untuk menemanimu menonton alur film kali ini. Ben Richards adalah seorang ayah yang berusaha keras untuk menyembuhkan putrinya yang sakit. Ia meminta kepada mantan bosnya untuk memperkerjakannya agar dia dapat mengobati anaknya yang sedang sakit. Tapi apa daya, bosnya menolaknya. Lalu Ben meninggalkan ruangan mantan bosnya. Dan saat itu ia melihat iklan di televisi tentang sebuah permainan bernama The Running Man, di mana pesertanya harus melarikan diri dari polisi dan orang-orang yang memburunya selama 30 hari. Dan bila berhasil, juaranya akan mendapatkan $1 miliar. Di rumah, Ben dihadapkan dengan kenyataan yang pahit, di mana anaknya sakit dan harus segera dibawa ke dokter. Sementara ia dan istrinya tidak mempunyai uang, sehingga istrinya harus bekerja di sebuah klub malam hanya demi mendapatkan uang tip agar bisa membawa anaknya ke dokter. Hal ini membuat Ben marah kepada dirinya sendiri dan frustasi, hingga ia memutuskan untuk mengikuti acara televisi yang berhadiah uang yang bisa membawa anaknya ke dokter dan menyembuhkannya. Lalu Ben keluar dari rumahnya dan menuju ke gedung tempat acara itu dilangsungkan untuk mendaftarkan diri dan mengikuti permainan tersebut. Sepanjang perjalanan ia terus berpikir tentang keadaannya yang sangat menyedihkan. Ia pun tiba di tempat acara tersebut berlangsung dan masuk, lalu ikut mengantri untuk mendaftar dan ikut dalam permainan tersebut. Berharap ia bisa memenangkan permainan tersebut. Ketika Ben sedang mengantri, ia melihat orang tua yang juga mengantri untuk mengikuti permainan tersebut tampak sedang kelelahan dan sakit hingga terjatuh. Ketika Ben menolongnya, petugas di sana langsung menghajar Ben karena hal tersebut tidak diperbolehkan. Hey. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita yang ternyata adalah tetangganya, bernama Laughin, yang ternyata juga sedang mendaftar untuk mengikuti permainan tersebut. Babak eliminasi pun dimulai. Banyak peserta yang berjatuhan gugur pada fase tersebut, dan hanya menyisakan 3 orang saja, yaitu Ben, Laughin, dan Timothy untuk menjadi peserta di acara The Running Man. Dan ketiga orang tersebut diberikan seragam berwarna merah yang menyatakan bahwa mereka adalah peserta The Running Man. Lalu ketiga orang tersebut menemui pencipta permainan tersebut untuk sesi tanda tangan kontrak. Setelah 2 orang masuk ke dalam ruangan pencipta permainan, sekarang giliran Ben yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan pencipta permainan merayu Ben untuk mengikuti acara The Running Man, karena pada awalnya Ben hanya ingin mengikuti permainan biasa yang berhadiah kecil. Lalu pencipta permainan itu merayu Ben dengan uang muka agar Ben dapat membawa anaknya ke dokter dan memeriksanya. Pencipta permainan terus merayu Ben agar mau mengikuti permainan The Running Man dan terus membujuknya, hingga Ben akhirnya pun mau menandatangani kontrak dan mengikuti permainan tersebut, karena hadiahnya bisa mengangkat keluarganya dari kemiskinan. Setelah selesai, Ben lalu keluar dari ruangan tersebut sambil membawa uang muka yang diberikan kepadanya. Di luar ia bertemu dengan seorang petugas yang merupakan bagian dari acara yang akan melindungi keluarganya selama Ben mengikuti acara tersebut.
Karena tidak diperbolehkan untuk meninggalkan gedung tersebut, Ben pun menitipkan uang muka yang dia dapatkan kepada petugas tersebut untuk diserahkan kepada keluarganya agar anaknya bisa segera dibawa ke dokter yang diperlukan. Hari pertama permainan pun tiba. Ben dipasangkan sebuah gelang yang dapat memberikannya informasi mengenai berapa banyak hadiah yang dia dapatkan dan berapa lama ia bertahan dalam permainan tersebut. Lalu ia dibawa ke sebuah panggung untuk diperkenalkan kepada para penonton acara tersebut. Sang pembawa acara pun naik ke atas panggung dan mulai membuka acara tersebut. Dalam narasinya, pembawa acara menyebutkan bahwa acara tersebut pesertanya adalah sampah masyarakat yang selalu melanggar hukum hanya untuk mendapatkan keinginan mereka dan tidak mau bekerja. Itu membuat Ben sangat marah ketika berada di atas panggung dan mencaci pembawa acara serta pencipta acara tersebut yang bernama Dan. Tapi pembawa acara tersebut malah mengejek Ben. Dan ketika Ben melihat ke arah Dan, pencipta acara tersebut, tampak Dan tersenyum dengan liciknya. Lalu Dan menghampiri Ben dan bicara kepadanya mengenai betapa besar dan berapa besar hadiah yang bisa ia dapatkan bila ia memenangkan acara tersebut. Sementara di latar belakang pembawa acara menerangkan aturan dari acara tersebut. Pembawa acara meminta kepada warga dan para penonton untuk ikut berpartisipasi dalam acara tersebut dengan melaporkan keberadaan para peserta, dan mereka akan mendapatkan hadiah bila informasi yang diberikan adalah informasi yang valid. Ben dan peserta lain lalu dijatuhkan ke bawah tanah, di mana di sebuah ruangan tempat mereka dijatuhkan telah tersedia peralatan yang mereka butuhkan untuk bertahan selama permainan. Lalu Ben masuk ke sebuah taksi, di mana supir taksi tersebut mengenali Ben sebagai peserta The Running Man dan mengajaknya untuk berfoto bersama. Tapi Ben tahu bahwa supir taksi tersebut akan melaporkan dirinya. Lalu Ben pun kabur dari taksi tersebut dan berlari menuju ke sebuah lokasi, di mana lokasi tersebut adalah tempat tinggal temannya. Ben datang ke lokasi tersebut karena ia tahu temannya bisa menyediakan apa yang ia butuhkan, termasuk identitas palsu dan beberapa peralatan yang ia butuhkan untuk bertahan dalam permainan tersebut. Dan teman Ben tersebut akhirnya membuatkan Ben identitas palsu dan memberikannya alat penyamaran agar Ben tidak dapat dikenali oleh warga sekitar yang bisa saja melaporkan Ben kepada pihak penyelenggara acara. Lalu Ben pergi ke terminal bus di kota tersebut untuk memesan tiket dan pergi dari kota tersebut. But your mustache. Setelah tiba di kota tujuan, lalu Ben menuju ke sebuah hotel dan memesan kamar di sana untuk beristirahat. Petugas hotel tersebut tidak mengenali Ben. Terima kasih kepada penyamaran Ben yang sangat luar biasa hingga tidak dapat dikenali. Di dalam kamar hotel, Ben merekam dirinya sendiri dan mengirimkan rekaman tersebut ke pihak penyelenggara acara, karena itu adalah peraturan dari acara tersebut. Ketika Ben terbangun, Ben melihat di acara TV tersebut bahwa salah satu peserta acara telah terbunuh, yaitu Timothy. Ben lalu menyadari satu hal. Ia menyadari bahwa keberadaannya bisa diketahui oleh pihak penyelenggara acara, hingga ia memutuskan untuk keluar dari hotel tersebut dan mencari tempat persembunyian yang lain. Lalu ia bertanya kepada tunawisma di daerah tersebut, apakah ada sebuah apartemen di daerah tersebut yang bisa ia tinggali, sebuah apartemen yang murah. Lalu ia menuju ke apartemen tersebut. Apartemen tersebut sangat kecil dan sangat kumuh dengan fasilitas yang sudah sangat rusak. Di dalam kamar apartemen yang kumuh tersebut, Ben memeriksa barang-barang yang ada di dalam apartemen tersebut, dan ia menemukan sebuah granat.
Lalu ketika Ben melihat keluar jendela kamar tersebut, ia melihat seseorang sedang mengawasinya. Tapi Ben tidak menyangka itu adalah para pemburu hingga ia tidak memperdulikannya dan pergi mandi. Kemudian ia teringat bahwa pria tersebut adalah salah satu pemburu yang ia lihat di acara televisi. Ketika para pemburu memasuki apartemennya, Ben segera sembunyi. Lalu ia berpikir keras bagaimana ia bisa mengelabui para pemburu karena ia harus mengambil tas yang berada di dalam kamarnya. Lalu ia mengecoh para pemburu dan pergi ke atas atap gedung tersebut. Pemburu yang terkecoh menjauhi kamar Ben hingga Ben dapat memasuki kamarnya dari arah luar jendela. Tapi para pemburu segera menyadari bahwa Ben telah mengecoh mereka hingga mereka pun menembaki kamar Ben. Ketika hendak melarikan diri, Ben bertemu dengan salah satu pemburu karena lift yang ditumpanginya rusak. Ben melempar granat kepada pemburu tersebut, tapi pemburu tersebut melemparkan balik granat kepada Ben. Lalu Ben melemparkan granat ke atas lift yang dia tumpangi hingga lift tersebut jatuh ke arah basement. Dan karena pemburu menembaki saluran gas yang ada di dalam apartemen tersebut pun meledak. Salah satu anak kecil yang tinggal di area tersebut menyadari bahwa Ben ada di sekitar situ. Dan ketika Ben menemukannya, ia mengancam anak kecil tersebut. Tapi anak kecil tersebut berkata bahwa ia akan menolong Ben beserta kakaknya. Esok harinya Ben pun dijemput oleh anak tersebut bersama kakaknya dan diajak menuju ke rumah mereka. Di rumah mereka, Ben melihat berita di televisi bagaimana ia membunuh banyak petugas pada saat kejadian di apartemen. Ben lalu bertanya kenapa mereka menyelamatkannya. Pemuda itu mengatakan bahwa mereka dari awal itu menentang permainan tersebut. Dan mereka ingin membantu supaya Ben menang, karena selama permainan tersebut diadakan tidak pernah ada satupun pemenang yang memenangkan permainan tersebut. Lalu pemuda itu mengajak Ben ke ruang kerjanya dan memperlihatkan bagaimana permainan seru tersebut tidak pernah mendapatkan pemenang, karena semua pemain di permainan tersebut pasti mati. Pemuda tersebut menjelaskan kepada Ben indikasi bahwa permainan tersebut curang. Dan ia mengatakan kepada Ben bahwa ia akan membantunya supaya Ben dapat memenangkan permainan tersebut melalui koneksi-koneksinya. Dan pemuda tersebut menceritakan kepada Ben bahwa adik perempuannya terkena kanker disebabkan oleh industri yang ada di lingkungan mereka. Ketika Ben menyaksikan acara di televisi, ia sangat terkejut karena pesan yang ia sampaikan kepada penyelenggara acara telah direkayasa sedemikian rupa hingga membuat kemarahan warga di kota tersebut. Sehingga ibu dari pemuda yang menyelamatkan Ben meminta supaya pemuda tersebut membawa keluar Ben dari rumah mereka. Ben berhasil selamat keluar dari rumah pemuda tersebut. Dan ketika dalam perjalanan menuju rumah teman pemuda tersebut, Ben melihat di layar televisi bahwa Laughin sudah terbunuh, hingga hanya menyisakan dirinya sendiri sebagai peserta acara tersebut. Lalu Ben dipersilakan masuk ke rumah S, teman dari pemuda yang menyelamatkannya sebelumnya. Terlihat ibunya S sedang menonton televisi yang memberitakan tentang dirinya. S mengatakan kepada Ben bahwa ia tidak perlu khawatir akan ibunya, karena ibunya mempunyai masalah pendengaran dan tidak akan mendengar pembicaraan mereka. Lalu S menceritakan tentang keluarganya, terutama ayahnya. Dia menceritakan bahwa dulu ayahnya adalah seorang polisi dan mempunyai sebuah bunker yang akan dipergunakan untuk menyembunyikan Ben hingga masa permainan berakhir. S juga menceritakan bahwa ayahnya adalah mantan polisi yang tidak ingin terlibat menjadi tangan kotor yang menjalankan perintah dari penguasa yang korup. Ternyata ibunya S menyadari keberadaan Ben di rumah mereka dan alarm pun dibunyikan
sehingga para petugas menuju ke rumah Ash dan menyerbunya. Para petugas atau para pemburu menghujani rumah Ash dengan peluru. Ash pun mengamankan ibunya agar tidak terkena tembakan. Lalu ia bersama Ben menghadapi para pemburu tersebut. Para pemburu dibuat kerepotan oleh Ash dengan kecerdikannya. Lalu mereka pun melarikan diri melalui bawah tanah. Tapi di sana telah menunggu satu orang pemburu yang lalu menusuk Ash. Pemburu tersebut berhasil dilumpuhkan oleh mereka. Lalu Dan mencoba menghubungi mereka dan menyuruh Ben agar membunuh anak buahnya tersebut. Ben tidak mau melakukannya dan lalu ia pun kabur bersama Ash. Dalam perjalanan melarikan diri, Ash tertembak di kepala oleh pemburu yang berada di helikopter. Lalu satu orang pemburu yang mengemudikan mobil mencoba untuk menabrak mereka. Singkat cerita, Ben berhasil keluar dari situasi buruk tersebut lalu mencoba mencari bunker ayah Ash. Lalu Ben pun tiba di sebuah lokasi menuju perjalanan ke arah bunker ayahnya Ash. Di suatu lokasi, Ben tertidur karena kelelahan. Lalu ia pun memimpikan tentang istri dan anaknya. Dan Ben pun terbangun. Dengan penuh amarah, ia lalu mengeluarkan kaos kaki anaknya yang tersimpan di sakunya. Dan ketika petugas tiba di lokasi Ben, ternyata Ben sudah meninggalkan tempat tersebut. Dan Ben berniat untuk mendatangi Dan untuk membuat perhitungan dengannya. Ben pun membajak sebuah mobil yang dikemudikan seorang wanita bernama Amelia. Lalu mereka pun melarikan diri dari kejaran para pemburu. Dalam perjalanan, Ben menceritakan kepada Amelia bahwa dia bukanlah orang yang jahat. Lalu Amelia pun mencoba untuk mengerti perkataan dari Ben walaupun dia marah sekali karena telah disandera oleh Ben. Ben memberitahu Amelia bahwa dia melakukan semua itu karena ia mencintai anak dan istrinya dan ingin mengangkat mereka dari kemiskinan. Di suatu tempat mereka dijegat oleh milisi. Lalu milisi tersebut ditembak oleh drone dari acara tersebut. Ben dan Amelia terus melarikan diri dengan mobilnya tersebut. Lalu mereka tiba di sebuah blokade dan diberikan jalan oleh para pemburu karena belum waktunya mereka membunuh Ben. Di blokade kedua, Ben menggertak para pemburu dan mengatakan bahwa ia membawa bom yang mampu menghancurkan mereka semua. Lalu ia meminta sebuah pesawat dan parasut untuk mengantarkan dia ke Kanada. Awalnya kepala pemburu tidak mempercayai hal tersebut. Tapi pencipta acara Dan menyuruhnya untuk membuka jalan bagi Ben dan menyiapkan pesawat bagi mereka berdua di sebuah landasan. Ben dan Amelia lalu menaiki pesawat tersebut. Walaupun kepala dari para pemburu sangat terlihat sekali membenci Ben dan ingin segera membunuhnya. Ketika Ben di dalam pesawat, ia melihat ada lagi pemburu di dalam pesawat tersebut yang bertugas sebagai pilot dari pesawat yang diminta oleh Ben. Pesawat pun lepas landas dan meninggalkan kota tersebut. Lalu Dan menghubungi pesawat tersebut dan mengatakan bahwa dia tahu bahwa Ben hanya menggertak karena pesawat yang ditumpangi oleh Ben adalah pesawat yang canggih dan mampu mendeteksi bila Ben benar membawa bom. Ketika kepala pemburu hendak membunuh Ben, Dan melarangnya. Lalu ia mengadakan percakapan pribadi antara mereka berdua dan mengatakan kepada Ben untuk membunuh semua pemburu yang ada di pesawat tersebut. Sehingga ketika Ben selamat nanti, Ben akan menjadi kepala pemburu selanjutnya. Ben menolaknya. Lalu Dan memperlihatkan video bahwa istri dan anaknya sudah dibunuh oleh para pemburu yang ada di pesawat tersebut. Hal itu membuat Ben sangat marah. Lalu ia pun mengobrak-abrik pesawat tersebut. Dan ketika siaran langsung dimulai, para pemburu di pesawat tersebut bersiap untuk membunuh Ben. Ben sudah diberitahu oleh Dan bahwa di
sebuah lokasi di pesawat tersebut telah disiapkan senjata agar Ben dapat membela diri. Lalu Ben pun menuju tempat di mana senjata sudah disiapkan. Dan ketika para pemburu itu ingin membunuhnya, Ben sudah siap sedia dengan senjata di tangannya dan balik membunuh mereka semua yang ada di pesawat tersebut. Pertarungan seru terjadi ketika Ben membunuh para pemburu tersebut. Tapi kepala pemburu tidak terlihat di pesawat tersebut. Dan ternyata, kata Amelia, kepala pemburu tersebut mengambil parasut satunya. Kenyataannya, kepala pemburu tersebut masih berada di pesawat dan menyerang Ben dengan membabi buta. Dan ketika ia menembak, tembakannya meleset dan mengenai salah satu kaca di pesawat tersebut, hingga membuat dirinya tersedot oleh tekanan udara dari pesawat tersebut. Amelia meninggalkan pesawat tersebut dengan parasutnya. Lalu di siaran langsung acara tersebut diperlihatkan bahwa Ben adalah kepala pemburu yang baru. Tapi Ben ternyata menolaknya, dan ia pun mengatakan kebenarannya di acara langsung tersebut. Ternyata acara tersebut sudah dimatikan oleh Dan, sehingga Ben hanya berkata kepada layar kosong, dan tidak ada yang mendengarkan Ben. Ben sangat marah saat itu. Lalu Dan menghubunginya kembali agar tetap pada rencana yang sudah Dan rencanakan. Tapi Ben tetap menolak, sehingga Dan pun mengendalikan pesawat itu dari jarak jauh dan mencoba menghancurkan Ben bersama pesawat tersebut. Tapi Ben tetap mencoba mengirimkan pesan terakhir sebelum ia meninggal dan hancur bersama pesawat tersebut. Tapi lagi-lagi pesan tersebut tidak dapat didengarkan oleh para penonton dan warga kota. Lalu pesawat tersebut bergerak sendiri dan dikunci oleh rudal, lalu hancur. Skin lalu beralih kepada pemuda yang pernah menyelamatkan Ben. Dalam video itu, pemuda tersebut menceritakan bahwa permainan tersebut curang. Lalu Skin berpindah kepada istri dan anak Ben yang ternyata masih hidup. Dan ternyata Ben pun masih hidup. Lalu Skin beralih kepada pembawa acara tersebut, di mana di Skin tersebut diperlihatkan bahwa ia berhenti. Dan di akhir film diperlihatkan Ben pun membunuh Dan dalam kerusuhan yang terjadi di acara tersebut.